Para sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Salam damai sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Salam sehat senantiasa dalam naungan kasih Tuhan. Dari Semarang, Paroki Kebon Dalem, saya Romo Willem kembali menawarkan renungan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci hak kita dan hak Allah. Renungan ini saya racik dari Injil yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini, yakni dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan Yesus, camkanlah yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Allah mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Allah akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, berkat sakramen-sakramen yang kita terima, kita semua berhak menjalani hidup sebagai putra-putri Bapa. Kita semua berhak menjalani hidup dalam persatuan dengan Kristus, memikul salib kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Kita semua berhak untuk menerima Roh Kudus yang menerangi dan menuntun kehidupan kita. Bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Secara lebih konkret lagi, kita semua berhak untuk dikasihi oleh Tuhan. Maka, kalau ada di antara para sahabat Fresh Juice yang merasa sedang kurang dikasihi oleh Tuhan, mohonlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, "Tuhan, aku berhak Engkau kasihi." Tetapi juga kita berhak untuk menerima daya kasih Tuhan. Untuk apa? Untuk balik mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita, siapapun juga. Jadi, para sahabat Fresh Juice yang sedang merasa lupa mengasihi Tuhan atau kurang dapat mengasihi sesama, berhak untuk mohon, berseru pada Tuhan, "Tuhan, berilah hakku, daya kasih-Mu,
supaya aku dapat mengasihi engkau dan dapat mengasihi sesama. Demikian juga kita berhak untuk menerima belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kita. Dalam semangat sesal dan tobat yang benar, kita berhak untuk diampuni oleh Tuhan. Kalau kita merasa masih belum diampuni, mohonlah dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, seperti janda kepada hakim yang lalim tadi. Bahkan juga kita berhak untuk menerima daya kasih Tuhan yang membuat kita dapat mengampuni dan memaafkan sesama kita, apapun kesalahannya, bahkan sampai 70 kali 7 kali. Maka kalau kita merasa ada yang belum kita ampuni, ada yang belum dapat kita maafkan, kita boleh terus berseru kepada Tuhan, Tuhan berilah hakku, belalah hakku. Memang para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, dalam kehidupan kita, karena macam-macam sebab, situasi, sehat atau kurang sehat, sedang damai atau sedang emosi, atau juga karena harus berhadapan dengan orang-orang yang berbagai macam watak dan sifatnya, yang berbagai macam penampilan dan juga berbagai macam ciri-cirinya, tingkah lakunya. Seringkali kita kehilangan arah. Kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hak-hak kita itu seolah-olah diancam oleh kehidupan dan oleh perjuangan, oleh kesibukan kita sehari-hari. Nah, kita perlu menyediakan waktu untuk menyadari apakah hak-hakku sudah kita terima, ku terima dari Tuhan, sehingga bisa kupakai dalam kehidupanku sehari-hari. Kalau hak-hakku diambil oleh orang-orang lain, atau oleh situasi di sekitarku, situasi yang kualami, maka kita perlu berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, berilah hakku. Buatlah aku menerima hakku. Sebagai, sekali lagi, putra-putri Bapa yang bersatu dengan Yesus, dan hak sebagai yang diterangi dan dituntun oleh Roh Kudus. Yesus mengatakan, Allah akan segera membenarkan kita, membela kita, supaya kita menerima hak-hak kita, dan supaya kita dapat memakai hak-hak kita sepenuhnya, seutuhnya. Dan lalu kita akan bersuka cita, karena hak-hak kita terpenuhi dan kita dapat sungguh hidup sebagai putra-putri Bapa yang bersatu dengan Yesus dalam terang dan tuntunan Roh Kudus. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, kalau Allah sudah memberikan hak-hak kita yang harus kita terima daripadanya, sekarang bagaimana? Apakah kita juga memberikan kepada Allah hak-hak Allah kepada kita? Dalam ayat 8 tadi, Yesus mengatakan, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Allah bertanya, apakah hak Allah akan kita penuhi? Saat Allah hadir dalam kehidupan kita, apa hak Allah dari kita? Hak Allah adalah untuk kita sambut, untuk kita terima.
saat Allah menyertai kita. Hak Allah adalah supaya kita mau berjalan bersama dengan Dia, supaya kita mau digandeng olehnya, supaya kita mau ditolong olehnya. Saat Ia bersabda, hak Allah adalah untuk kita dengarkan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Saat Allah mengutus kita, menunjukkan apa yang harus kita lakukan, hak Allah adalah untuk menerima bagaimana kita melaksanakan tugas perutusan darinya dengan gembira. Nah, bagaimana para sahabat Fresh Juice? Apakah kita juga sudah memenuhi hak-hak Allah itu dalam kehidupan kita? Kalau Allah dengan segera membenarkan kita, menolong kita, memenuhi hak-hak kita, ya sudah selayaknya kita pun juga dengan rendah hati, tapi juga dengan penuh semangat memenuhi hak-hak Allah dalam kehidupan kita. Bukan pertama-tama supaya kita menyenangkan Tuhan Allah. Bukan pertama-tama supaya kita dapat pahala. Tetapi karena dengan memenuhi hak-hak Allah itu, kita sungguh mengalami keselamatan. Dan kita sungguh mengalami sukacita dan damai yang sejati. Maka para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, marilah pada hari ini paling tidak kita mulai dengan berani berseru memohon supaya hak-hak kita dipenuhi. Tetapi juga dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan kita berusaha supaya hak-hak Allah terpenuhi dalam kehidupan kita. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa dapat kita alami dalam kehidupan dan perjuangan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalem, kamsia, terima kasih, sembah nuwun, selamat menerima hak-hak sebagai putra-putri Bapa yang bersatu dengan Yesus dan diterangi dituntun oleh Roh Kudus, dan selamat memenuhi hak-hak Tuhan dalam kehidupanmu untuk damai sejahtera dan kebahagiaanmu.